Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita banyak nikmatnya, sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kita bisa menjadikan nikmat itu menjadi sebuah ketaatan. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Aijin Rahman, guru tahfidz SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru, untuk sedikit menjelaskan tentang ilmu tajwid, yaitu huruf atau hukum izhar. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tajwid, yaitu tentang hukum nun sukun ya, atau nun mati dan tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang ditandai dengan ya di atasnya ada sukunnya ya, seperti ini. Nun sukun, nun ini sukunnya. Sedangkan tanwin adalah suara nun sukun, bukan nun sukun tetapi bunyi suaranya ya, bunyi suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda atau isim ya. Jadi sebenarnya ini an, in, un itu sebenarnya bunyinya sama seperti nun sukun an. Nah, di belakangnya kan ada nunnya tuh, in, un gitu. Itu yang dimaksud bunyi suara nun sukun. Ya, kita lihat di sini tanwin merupakan tanda harokat rangkap atau double ya. Misalnya ini dia fathah, suara an ditandai dengan fathatain. Ini karena double fathahnya, jadi fathatain. An, ini kasroh double jadi kasroh tain, dan ini dhammah un, karena ini double jadi dhammatain. Sampai sini faham ya, insyaallah. Mari sama-sama kita lanjutkan. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5 macam. Yang pertama yaitu izhar halqi. Izhar halqi, kemudian idgham bi gunnah. Yang ketiga idgham bila gunnah. Yang keempat iklab, dan yang kelima adalah ikhfa. Kita harus ingat di sini yaitu hukum nun sukun ada 5. Baik, kita langsung masuk ke hukum nun sukun yang pertama. Ya, hukum nun sukun yang pertama adalah izhar halqi. Izhar artinya jelas. Ya, izhar artinya jelas atau menjelaskan. Halqi berasal dari kata halqun yang artinya tenggorokan. Hukum bacaan disebut izhar halqi. Halqi yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Ya, huruf yang ada di tenggorokan. Huruf-huruf halqi ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho,
ain, dan ghain. Huruf-huruf ini disebut halqi karena makhrajnya, tempat keluarnya suara huruf ini ya ada di kerongkongan atau di tenggorokan. Ya. Cara membaca nun sukun atau tanwin yang demikian itu harus terang atau jelas dan pendek ya. Jadi satu harokat. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan tidak mendengung. Ingat, tidak samar dan tidak mendengung, harus jelas. Contoh ya, di sini ada nun mati bertemu dengan hamzah. Perhatikan di sini. Ya. Nun mati bertemu dengan hamzah. Waman ahsana. Ya, jelas. Huruf N-nya jelas. Waman ahsana, nggak boleh samar, nggak boleh dengung. Jadi yang dimaksud jelas adalah huruf N. Ya, kalau kita membunyikan huruf N, N-nya itu harus jelas. Waman ahsana. Contoh selanjutnya yaitu nun bertemu dengan H. Min hum. Min hum. Jelas. Nun huruf N-nya harus jelas. Ini yang dimaksud dengan idhar. Min hum. Begitu juga dengan nun mati bertemu dengan ha, watun hitun. Ya. Ini juga yang harus kita perhatikan selain jelas, yaitu tidak boleh panjang, harus satu harokat. Watun hitun, nggak boleh watun hitun. Nah, kalau itu sudah salah, tidak idhar ya. Idhar yaitu satu harokat dan juga jelas. Watun hitun. Ya, di sini kita lihat yang bertemu dengan huruf kho, nun mati bertemu dengan kho. Min khalfihim. Yang bertemu dengan ain. An'amta. An'amta. Yang bertemu dengan ghain. Fasayun ghidun. Itu. Sampai sini paham insyaallah ya. Demikian penjelasan tajwid yang kita bisa ambil pelajarannya, yang kita bisa ambil manfaatnya. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa difahami dan bisa diterapkan dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.